Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Wanto Bengkel 31. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada kedatangan motor Supra X125 ya. Nah, jadi di motor Supra X125 ini mengalami mogok ya. Dan mogok itu terdengar suara bunyi kasar. Nah, jadi sebelum kita melakukan penanganan, terlebih dahulu kita lihat ya ciri-cirinya di motor ini. Ini kunci kontak. Nah, jadi seperti itu ya Mas Bro ya. Nah, jadi bagi sahabat yang mengalami hal terjadi seperti ini, jangan dipaksa ya untuk dihidupkan, jangan dipaksa. Nah, jadi itu permasalahannya jika kita mengalami motor mogok ya, ada tiga faktor yang harus kita telusuri. Yang pertama kompresi, yang kedua pengapian, yang ketiga bahan bakar. Nah, ini kompresi dia ada ya, menimbulkan tekanan di engkol. Baru tadi posisi bahan bakar saya cek normal ada. Pengapian yang ada di bagian busi itu aman, ada. Jadi ini terkendalanya pas begitu di engkol dia terdengar bunyi suara mesinnya itu kletak 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 ya. Jadi itu permasalahannya ada di bagian mesin, bukan yang hal lain di antara tiga faktor itu ya. Nah, jadi kemungkinan besar misalkan motor kita mengalami hidup ya, mengalami hidup tapi mesin itu bunyi kasar, contoh di bagian rantai temeng atau keteng ya, rantai keteng mengalami bunyi ketek 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 ketek, kalau itu segera diperbaiki agar tujuannya tidak menimbulkan hal seperti ini. Nah, ini ciri-ciri salah satu dari pengoreksian kita itu mengalami ini, rantai temengnya itu mengalami kendor yang menyebabkan gigi sentriknya itu lompat, jadi titik topnya itu lari. Nah, mungkin bagi yang pemula mungkin kurang paham ya. Izin yang buat yang udah master aja, ini kita sama-sama berbagi karena di YouTube ini kita semua ingin mau belajar seperti itu ya. Oke, langsung aja kita untuk cara penanganannya ya. Yang tiga faktor itu udah saya cek lah, kita mencari kesimpulannya dengan secara cepat aja ya. Oke, langsung aja kita melihat di bagian gigi sentriknya ya, atau di bagian temengnya. Yang pertama-tama ini kita lepas bagian busi. Mudah-mudahan aja ini bagian pipe-nya tidak bengkok menyentuh dengan posisi piston ya. Nah, kita sekarang beralih ke sini. Ini mohon maaf ya Mas Bro ya, ini tidak ada cakak duanya atau standar duanya. Nah, ini pasti langsung aja kita pengecekannya. Nah, ini kendor banget nih. Ini pasti gigi top ininya. Ini pasti posisinya ini udah lari nih. Arti kata lari udah bergeser. Ya. Sekarang kita mau akan mengecek titik top standarnya lewat dari posisi magnetnya dengan posisi yang di sini kita buka ya. Ini kita buka.
Lalu ini kita putar hingga sampai di sini terlihat titik magnetnya. Posisi ada T-nya. Ya, saya putar dulu, saya cari, walaupun nggak nampak nanti saya kasih tahu. Oh, ini kita putar-putar dulu ya. Kenapa bisa terjadi suara kletek-kletek? Ceklek-klek, ceklek-klek gitu ya. Oke, ini saya putar dulu sampai cari titik topnya. Nah, setelah sudah kita melakukan pemutaran magnet dengan menggunakan kunci T17, yaitu pada posisi top dari magnetnya dia ditunjukkan posisinya di garis T ya. Nah, garis T itu ada menunjukkan tanda T, dan garis titik atas T itu menunjukkan bahwasanya posisi top ya, yang di bagian magnet, dengan menunjukkan garis titik T atas itu menunjukkan di posisi sini ya. Ini ada garis, ini garis dari magnet, bak magnet, dia sejajar dengan ini. Tujuannya agar biar supaya gigi sentrik di bagian titik topnya sejajar dengan ini. Nah, setelah kita udah setel dari magnet, ternyata di sini sudah lari dari jalurnya. Nah, ini titik topnya ya, dari gigi sentriknya dia sudah lari dari jalurnya. Seharusnya posisi ini di sini yang sejajar dengan ini. Maka dari itu posisi klepnya itu dia tidak beraturan ketika buka tutupnya, jadi dia menyentuh pada posisi piston. Nah, ini akibatnya ya karena disebabkan rantai temeng ini mengalami kendor, jadi dia lompat pas begitu kerak gitu, lompat. Terakhirnya kalau misalkan ini masih di titik satu sini, dia masih bisa hidup, tetapi tenaganya ngempos, langsamnya dapat, tapi digas brem gitu. Tapi kalau udah lari dari dua jalur, nah segini, ini masih segini masih ada tertolong lah hidup, tapi susah-susah hidup gitu ya. Nah, tapi di sini udah mengalami tidak bisa hidup lagi. Ini udah jalurnya udah 2 titik ya, 1 2, nah, 2 titik dia mengalami mogok dan kadang mau hidup mati gitu ya. Oke, langsung aja untuk cara penanganannya kita akan lakukan seperti ini aja. Kita akan mau buka gigi sentriknya ini di rantai temeng, lalu kita topkan lagi ya. Nah, misalkan bagi yang pemula seperti saya juga, jika kita melakukan seperti ini, apakah kira-kira ini udah posisi top bener atau belum ya? Dengan arti kata posisi TMA atau TMB. Apakah itu TMA titik mati atas dengan titik mati bawah pada posisi piston? Terkadang di sini kita melakukan seperti ini, posisinya udah melakukan titik top. Nah, untuk pemula tinggal gini aja. Untuk meyakinkan titik top itu, kita di sini kita tinggal masukkan di lubang busi ini menggunakan obeng, kita gini kan. Nah, jika dirasakan gini pada posisi piston di atas itu udah titik top ya. Titik top pasti di sana di magnet top. Nah, jika kita nyetel sana sekiranya udah mengalami T-nya udah posisi top, di sini lari, tapi di sini udah titik mati atas. Nah, udah tinggal kita menyetel bagian gigi sentriknya dengan bagian klepnya ya. Nah, oke, sekarang mau kita lepas dulu, ambil kuncinya. Oke Mas Bro ya, di sini kita menggunakan kunci T8 untuk membuka baut gigi sentriknya dengan caranya seperti ini aja. Ini ya. Kita sentak. Nah, sekiranya sudah membuka, di sini kita kembalikan titik top awal lagi karena dia udah ada sentakan pergeseran tadi.
Ini saya dekatkan. Ini Mas Bro ya, caranya begini. Belum tepat. Jadi untuk menaikkan titik top ini, misalkan di bawah, tinggal lobeng min masukkan di sini, geser gini ya. Oh ya, lupa. Ini nggak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini bagian sini kita buka ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, nanti saya kasih juga video selanjutnya untuk cara mengakali rantai temeng yang kendor tanpa harus diganti. Kita putar ke kanan terus mentok, dia akan berhenti. Apakah ini udah mengalami rusak apa kayak mana ya tensionernya? Oh, ini toh dia bengkeroknya. Kenapa rantai temengnya itu mengalami kendor? Karena di sini tidak mau balik lagi. Nah, ini ya. Ini seharusnya putar ke kanan mentok, dia berhenti. Terus dilepas gini, dia langsung cetak gitu ya. Dah, ini kita abaikan dulu. Sekarang kita penanganan lagi. Nah, jadi untuk mengetahuinya dia harus sejajar gini ya posisinya.
posisinya topnya. Kita pasang lagi. Ini sepertinya rantai temengnya baru diganti, masih terlihat baru, cuman hanya saja di sini permasalahannya mungkin kemarin itu nggak diperhatikan sekalian di bagian sini ya, sayang. Saya kira mengalami seperti ini, mudah-mudahan aja ya klepnya nggak bengkok. Oke ya, bentar kita akan mau carikan ini dulu ya. Oke Mas Bro ya, lanjut penanganan yang tadi. Dan ini ada, kita dapat yang second ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Nah, baru kita putar sedikit kiri. Oke, masih bisa mantul. Ini kita pasang lagi yang ininya. Ke kiri, lepas. Baru kita lihat di sini. No, ini baru wis kenceng. Mau jannya kendor tenan jan. Ya, sekarang kita lihat posisi klepnya dulu. Kata pemiliknya tadi, katanya olinya habis itu keras Mas katanya. Aduh ya Allah, udah nggak apa-apa. Tanpa langsung basa-basi, tanpa pengecekan di bagian oli, langsung kemari. Pas tanpa setel, dia ada pergeseran kanan kiri, atas bawahnya tidak ada. Bagus, masih enggak bergeser. Pak ya. Kita tutup. Langsung anyar uripe. Ini kita tutup kembali.
olinya nanti muncrat kabeh. Kita pasang ya baut penutup tensionernya lagi. Oke, sekarang kita akan hidupkan. Sekali pancal tanpa gas. Oke ya Mas Bro ya, jadi suaranya ini udah makin halus, motornya, stasionernya, langsamnya bagus, engkolannya sekali selah langsung jos. Oke ya Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja cara penanganannya. Karena motor ini terkendalanya hanya satu, yang pertama yaitu adalah bagian tensionernya sudah mengalami rusak yang menyebabkan rantai keteng itu kendor, lompat dari gigi sentriknya hingga ada pergeseran titik topnya. Jadi ya seperti itu ya Mas Bro ya, bukan karena dari pengapian, ban bakar ataupun dari kompresinya. Masih bersyukurnya aja ini klipnya itu tidak bengkok ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja cara penanganan motor mogok dari saya. Semoga aja cara ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Cara mengetopkan titik gigi sentrik rantai temeng dengan cara penyembuhan yang suara kasarnya tadi dengan posisi di bagian tensionernya. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja. Mohon maaf jika ada salah kata dan durasi yang sangat panjang ini, misalkan ada yang salah lah gitu ya, saya mohon maaf. Jadi segitu aja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.